Selamat datang di online seminar dagangsaham.com. Kami akan menerangkan apa itu saham, bagaimana berdagang saham, dan bagaimana untuk memulainya. Berbeda dengan bisnis dagang yang lain, misalnya seperti saat kita ingin berbisnis, pasti kita akan memikirkan bagaimana marketingnya, targetnya siapa saja, dan bagaimana keadaan pasar supaya usaha kita tidak ketinggalan. Nah, dalam berdagang saham, Bapak dan Ibu jelas akan sangat terbantu, terutama bagi yang ingin menjadi pengusaha namun tidak mempunyai skill dalam sales dan marketing. Jadi, apa itu saham? Saham merupakan sebuah tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika di antara Anda ada yang berprofesi sebagai sales atau marketing suatu perusahaan yang kerap perlu melakukan tindakan KKN untuk mendapatkan proyek, kalau di pasar saham, hal seperti ini tidak akan terjadi. Tidak perlu ada yang dilobi, karena sudah pasti ada yang akan beli tanpa perlu loba-lobi lagi. Bisa dibilang berdagang saham itu seperti berdagang di pasar. Banyak penjual dan pembeli di dalamnya. Ada yang jual kain, baju, obat, dan lain-lain. Dan pasti ada yang akan membelinya. Jika Bapak dan Ibu pernah melihat toko-toko berikut ini, mereka adalah beberapa pengusaha sukses di muka bumi yang mendapatkan sebagian besar keuntungannya dari pasar saham. Masih berkaitan dengan toko-toko besar tersebut, mengapa mereka menjadi besar dengan investasi saham? Jawabannya adalah karena dalam bisnis saham, jika kita berhasil dengan investasi 10 juta, maka dengan cara yang sama dan dengan ilmu yang sama, kita bisa melakukan juga dengan jumlah yang lebih besar. Di sini terlihat bahwa bisnis saham adalah bisnis yang paling gampang diekspand atau diperlebar. Kalau ada uang lebih, tinggal tambah saja. Tapi tentunya kita harus mempertimbangkan resikonya ya. Karena semua bisnis pasti memiliki resiko masing-masing. Tidak ada bisnis di dunia ini yang terus-menerus langgeng atau lancar. Contohnya, jika dulu BlackBerry mendunia, sekarang orang-orang sudah mulai beralih memakai Android, sehingga akhirnya BlackBerry menjadi tidak laku. Kita tentu harus memikirkan juga bisnis apa lagi yang bisa menguntungkan, yang tentunya tidak semudah mengganti dengan bisnis yang baru. Tetapi dengan bisnis saham, pasar saham akan selalu ada. Misalkan kita beli saham Indofood, kita mau jual, sudah pasti ada yang beli. Tidak pakai musiman seperti BlackBerry tadi. Kalaupun kita ingin mengganti kepemilikan kita atas suatu saham, kita tinggal menjual saham Indofood, lalu kita membeli saham yang lain, misalnya Unilever. Sampai kapanpun, pasar saham akan selalu ada. Ada yang pernah mendengar Blue Ocean Strategy? Jadi, teori ini berasal dari profesor bisnis Wei Chan Kim dan Rini Mogben, bahwa tantangan dalam sebuah bisnis adalah kompetisi. Memang dalam berbisnis, kita harus selalu mencari wilayah Blue Ocean, yaitu area dalam bisnis yang tidak mempunyai persaingan. Karena persaingan adalah salah satu tantangan terbesar dalam berbisnis. Semua bisnis pasti ada risikonya. Tetapi dalam berbisnis saham, kita bisa menjaga seberapa banyak risiko maksimum yang kita tetapkan. Keinginan kita sebenarnya adalah ingin mendapatkan profit sebesar-besarnya dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Sebaliknya, bila risiko dibiarkan lebih besar, maka inilah yang menjadi penyebab terjadinya bangkrut dalam berbisnis. Dagangsaham.com lah yang akan memberikan petunjuk kapan waktu untuk membeli dan kapan waktu untuk menjual dengan menjaga risiko sekecil mungkin untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Sebagai informasi, selain berinvestasi di Indonesia, kita juga bisa berinvestasi di market Amerika.
Untuk berinvestasi di pasar Amerika, pilihannya sama, yaitu ada saham serta option. Lalu, apa itu option? Option merupakan sebuah kontrak resmi yang memberikan hak untuk membeli atau menjual suatu saham pada harga tertentu. Misalnya, jika kita membeli suatu apartemen, kita bisa membuat perjanjian dengan developer atau sales. Kalau sampai apartemen itu berdiri nanti, harga yang kita punya tidak akan naik. Beberapa kelebihan option dibandingkan dengan saham. Pertama, harga option jauh lebih murah dibandingkan harga saham. Tentu tingginya harga saham membuat para calon pedagang saham menarik diri dalam berdagang saham. Sedangkan harga option yang menjual semacam kontrak jual atau beli sangat mudah dijangkau oleh para calon investor. Yang kedua, nilai dari harga option mengikuti pergerakan sahamnya. Namun tidak seperti saham, option akan memberikan profit bagi Anda baik saat harga pasar sedang naik maupun saat sedang turun. Inilah yang menjadikan potensi profit option jauh lebih besar daripada saham. Dalam berdagang option, terdapat dua parameter yang akan kita temukan, yaitu call option dan put option. Call options merupakan hak untuk membeli aset atau kontrak sebuah saham pada harga tertentu untuk masa berlaku jangka waktu tertentu. Dengan pertimbangan bahwa harga saham dari option yang kita beli ini akan mengalami kenaikan, sehingga kita akan dapat menjual options tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga saat kita membeli option tersebut. Sedangkan put options dapat dikatakan sebagai sebuah hak untuk menjual sebuah aset atau kontrak suatu saham pada harga tertentu. Dan sudah pasti dalam kondisi ini kita telah memperoleh profit, yaitu harga kontrak yang kita jual lebih tinggi daripada saat kita membelinya, meskipun saat itu harga pasar sedang mengalami penurunan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan bagaimana dagangsaham.com bisa membantu Bapak atau Ibu dalam berdagang saham dan option. Ini mungkin 3 hal besar yang selalu menjadi pertanyaan kita. Saham mana yang mesti saya beli ya? Panduan main saham mana yang bisa kita pakai? Misalnya untuk memberitahu saham mana saja yang sedang naik. Atau arahan mana yang bisa saya percaya? Ada arahan dari sekuritas, ada juga dari berita-berita, atau gosip di koran, dan lain sebagainya. Tapi yang mana yang bisa kita jadikan pegangan? Nah, kalau ini yang selalu menjadi pertanyaan di benak Bapak atau Ibu sekalian, maka dagangsaham.com lah jawabannya. Kenapa? Mari kita lihat slide berikutnya. Dalam perdagangan saham, dikenal dua aliran besar dalam menganalisis pasar saham, yaitu fundamental analysis dan technical analysis. Fundamental analysis biasanya berbicara tentang revenue, pembukuan, dan accounting dari suatu perusahaan. Analisis fundamental melakukan analisis dengan melihat data-data accounting suatu perusahaan. Berapa keuntungannya, berapa biaya operasionalnya, dan lain sebagainya. Kenapa orang fundamental percaya akan hal itu? Karena untuk melihat sebuah perusahaan bagus atau tidak, maka perlu tahu apakah perusahaan ini produknya laku atau tidak di pasaran. Customer-nya banyak atau tidak. Lalu bagaimana jika pendapatan sudah bagus? Bagaimana dengan biaya operasionalnya? Tahu jangan-jangan biaya operasionalnya lebih tinggi dari pendapatan perusahaan. Hal-hal inilah yang dianalisis oleh orang fundamental, yang intinya membahas apakah suatu perusahaan untung atau tidak. Yang kedua adalah technical analysis. Technical analysis lebih berbicara kepada aspek grafik.
Harga perusahaan setiap saat akan dicatat dan digambarkan dalam bentuk charting. Dari charting inilah orang technical analysis akan menganalisis kalau grafiknya naik, maka dianggap perusahaan ini punya prospek untuk naik atau dianggap bagus bisnisnya tanpa mempertimbangkan sisi fundamentalnya. Dagangsaham.com adalah sebuah quantitative tools untuk membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan technical analysis. Dagangsaham.com akan membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan screening, membaca ratusan grafik secara computerized, otomatis setiap saat, dan memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu berupa saham mana yang naik atau saham mana yang sedang koreksi. Misalnya, secara teknikal sebuah saham mempunyai potensi naik, maka kita akan kasih sinyal up. Rekomendasi ini berlaku juga untuk option. Jadi, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa dagangsaham.com ini akan membantu memberikan rekomendasi saham-saham yang secara teknikal dianggap mempunyai potensi naik yang dapat Bapak atau Ibu gunakan sebagai panduan. Sementara untuk Bapak atau Ibu yang selama ini sudah mahir menggunakan analisis teknikal, maka dagangsaham.com bermanfaat sebagai tools yang membantu Bapak atau Ibu dalam membaca ratusan grafik yang dapat Bapak Ibu pakai sebagai referensi. Sebagai tools yang menganalisis secara teknikal, strategi yang dipakai oleh dagangsaham.com adalah strategi swing trading. Dengan memanfaatkan strategi swing trading ini, diharapkan para trader akan mendapatkan keuntungan selain pada saham yang sedang uptrend ataupun downtrend yang berlaku jika kita berdagang saham di market Amerika. Sehubungan dengan tren tadi, keuntungan terbaik adalah dengan mengikuti tren. Dagangsaham.com memilih saham-saham dengan menggunakan strategi swing trading. Swing trading pada dasarnya mencari keuntungan dengan memanfaatkan momentum swingnya. Ayunan-ayunan inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai momentum yang tepat untuk mendapatkan profit baik pada saat uptrend maupun downtrend. Prinsip dasar dari penggunaan swing trading yaitu memanfaatkan ayunan grafik untuk menentukan keuntungan perubahan harga saham. Dari pergerakan swing tersebut, dagangsaham.com akan memberikan status pergerakan dan rekomendasi option yang akan dimunculkan kepada para pengguna dagangsaham.com. Jika Bapak atau Ibu membuka dagangsaham.com, kami memberikan 5 rekomendasi, yaitu up, down, call, put, dan close. Up merupakan status yang secara teknikal mengindikasikan harga saham yang cenderung naik. Sedangkan down merupakan status yang secara teknikal mengindikasikan harga saham yang cenderung turun. Call ialah status yang diberikan dagangsaham.com saat harga saham diindikasikan cenderung naik dan merekomendasikan Anda untuk membeli option call. Sementara put ialah status yang diberikan dagangsaham.com saat harga saham diindikasikan cenderung turun dan merekomendasikan Anda untuk membeli option put. Hold menyarankan Anda untuk memperhatikan posisi dan berjaga-jaga akan kemungkinan pergerakan saham sedang berbalik arah. Bila sudah mendapatkan profit, ambil sebagian atau bahkan seluruh profit yang Anda dapatkan. Close menyarankan Anda untuk menutup posisi karena adanya indikasi saham sedang berbalik arah. Berikut merupakan tampilan dari Members View Today Movement. Today Movement ini merupakan tampilan bagi para member yang berisikan perubahan status dari saham-saham yang baru saja terjadi hari ini. Today Movement berisikan nama saham, rekomendasi terkini, waktu terjadi perubahan,
berapa besar marginnya, serta ranking strength index yang menunjukkan ranking kekuatan pergerakan saham terhadap saham indeks, sehingga memudahkan Anda melihat saham mana yang pergerakannya paling baik dan kuat. Jadi, Anda tidak perlu takut kehilangan momentum dalam mengambil posisi sejak direkomendasikan oleh dagangsaham.com. Dan berikut ini adalah tampilan dari All Movement pada fitur Members View. Pada tabel tersebut, perubahan saham akan diurutkan sesuai dengan waktu perubahan yang paling terbaru. Sangat efektif, bukan? Bersama dagangsaham.com, kemungkinan profit yang besar akan Anda rasakan hanya dalam 3 langkah, yaitu 1. Perhatikan rekomendasi dagangsaham.com, terutama di saat market sedang buka. Dan untuk option, Anda harus mengikuti waktu market pasar modal Amerika. Kedua, periksa grafik saham daily dan hourly. Kemudian jika sudah yakin, segera ambil posisi. Ketiga, kami menyarankan agar Anda memonitor pergerakan saham selama sekitar 1-2 jam atau di keesokan harinya, sehingga Anda tidak ketinggalan saat harus take profit. Jadi, mudah kan pakai dagangsaham.com? Setiap hari Anda tinggal lihat rekomendasi yang diberikan di dagangsaham.com. Jika ada yang potensial untuk Anda beli, tinggal lanjutkan transaksi di rekening sekuritas Anda. Dimanapun Anda berada, kapanpun, bahkan sambil liburan sekalipun, dagangsaham.com siap membantu Anda melakukan analisis teknikal dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk Anda. Sekedar informasi, hal seperti dagangsaham.com ini bukan hal yang baru. Di Amerika, sebagai tempat yang sudah lebih maju dalam dunia saham, penggunaan komputer untuk berdagang saham sudah sangat jamak. Banyak pemain saham besar yang berdagang sahamnya menggunakan software. Menurut artikel dari Bloomberg yang menyatakan bahwa dana yang diperdagangkan di saham yang dijalankan oleh software sudah mencapai 400 miliar US dollar. Jadi, bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Hanya kebetulan di Indonesia baru diperkenalkan software ini.